Baik, Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa hikmi bis solihin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan milik malaikat, bukan milik jin, bukan milik manusia. Sehingga tidak pantas dan tidak boleh manusia manapun untuk ingin dipuji. Karena sekali lagi, pujian hanya milik Allah. Dan apabila ada manusia yang ingin dipuji, berarti dia telah mencuri milik Allah. Mencuri hak manusia saja, itu konsekuensinya berat. Dia akan dikisos di akhirat. Bahkan bisa muflis, bisa bangkrut. Summa tuliha ilanar. Bahkan bisa masuk dalam neraka. Karena muflisnya tadi. Nah, sekarang yang dia curi milik Allah. Bagaimana? Makanya Allah mengancam barang siapa yang ingin dipuji, khususnya perkara ibadah, perkara agama, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Rojulun jamaah Quran, rojulun kutila fisabilillah, wa rojulun kasirul mal. Ngeri ya. Maka daripada itu, mari kita haramkan diri kita saat ini untuk tidak mau dipuji dan tidak berharap pujian dari siapapun kecuali dari Allah. Oke? Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan beserta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir nanti. Alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan oleh Mukarong Ustadz Abu, Ustadz Aslan. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk antum dan juga panitia semuanya, Bang Akbar salah satunya dan semua jemaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan perkenalan kita saat ini, perjumpaan kita saat ini ada menjadikan manfaat ya. Karena demi Allah, rugi kalau kita bertemu dan saling berkenalan tapi tidak ada manfaat. Bahkan lebih baik nggak usah kenal deh, nggak usah bertemu, nggak usah diskusi, nggak usah kenal. Kalau tidak ada manfaat dan tidak menambah iman, tidak menambah ilmu, rugi. Khosirun ya, karena kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari pahala, mengejar ridho Allah. Jadi kalau tidak jadi pahala untuk apa? Buang-buang waktu, sedangkan waktu akan ditanya, ya kan? Dan umuri fima abnahu wan syababi fima ablah. Umurmu diapain, dipakai apa, masa mudamu diapain, itu semuanya akan detail dihisab nanti. Maka daripada itu mari kita berusaha untuk memanfaatkan momen ini ya. Maka daripada itu saya meminta izin kepada semuanya untuk menyampaikan sedikit materi tentang terapi luka batin. Baik, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan kenapa saya membawa tema terapi luka batin ini. Karena saya melihat banyak orang terjebak dalam luka batin. Banyak orang terjebak dalam depresi, ya, stres, gundah, galau, gulana, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga dia tidak bisa menikmati hidup. Dan kadang-kadang dia tidak tidak apa ya, tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak. Karena tertutup oleh depresi, tertutup oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ini sebuah kebodohan menurut saya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, seolah-olah nggak ada. Dia fokus kepada kesedihannya. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini bagi saya sangat miris. Mungkin termasuk saya adalah korban waktu itu. Mungkin saat ini juga masih ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan luka batin kita. Nah, mungkin salah satunya atas dasar itu.
saya mencoba fokus syiar dalam terapi luka batin untuk mencoba mengajak ayo untuk kembali kepada Quran. Karena tadi Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat dari segala penyakit. Likulidain dawa. Di setiap penyakit ada obatnya kata Nabi. Termasuk luka batin pasti ada penyakit. Pasti ada obatnya. Itu mohon maaf Afwan. Di setiap penyakit ada obatnya. Itu Nabi yang menjamin. Likulidain dawa. Nah, terus gini, kalau luka batin itu kan kadang-kadang apa korbannya banyak, pengidapnya banyak, tapi tidak disadari. Karena tidak kadang-kadang tidak terlihat seperti sakit sakit fisik ya. Kalau sakit fisik kelihatan tuh, kelihatan oh kamu pucat, oh kamu ada berdarah atau gimana. Tapi kalau luka batin kadang-kadang orang pandai menyembunyikan loh. Makanya kayak bom waktu ini bahaya kalau nggak dibahas. Maka daripada itu, saya mencoba untuk membahas perkara ini. Nah, kadang-kadang gini, kalau kita luka badan, itu banyak rumah sakit, ya, banyak klinik, banyak puskesmas. Tapi kalau luka batin, orang bingung mau kemana. Orang harus bagaimana, itu bingung. Meskipun mungkin ada psikiatri, ada psikolog ya, tapi kadang-kadang mereka tuh malu. Mereka tuh ngerasa, aduh, gue nggak gila gitu. Nggak mau gue yang gila aku tuh. Tapi kan sebenarnya orang yang berkonsultasi di psikiater itu nggak harus gila, itu kan. Jadi orang udah kena image duluan gitu. Enggak, aku harus gila. Padahal ini bahaya, kebijakan bahaya. Gitu. Maka daripada itu saya mencoba mensosialisasikan Islam sudah sempurna, Islam sudah punya obat untuk segala penyakit Anda. Silakan Anda apa namanya sharing apapun masalah Anda, Islam solusinya. Silakan dari ujung kaki ke ujung kepala, dari urusan kecil urusan besar Islam punya solusinya. Itulah kita bangga sebagai orang Islam. Al-Quran Hudan, Al-Quran Syifa, ya, Al-Quran segalanya. Itu maka daripada itu apa namanya mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, pembahasan ini ada manfaat yang bisa kita ambil khususnya buat saya, umumnya buat kalian semuanya di sini ya. Kemudian saya ingin tanya dulu nih. Mohon maaf, suara saya bisa didengar, Pak Ustadz? Ustadz, maaf, terkadang putus-putus Ustadz suaranya. Kadang-kadang kecil. Oh, Tapi putus-putus kalau kadang-kadang saya kecil. kencengin, clear sih suaranya. Tidak jelas. Kalau saya kencengin suaranya jelas. Mungkin bisa ditambah volumenya Ustadz. Tenang, ntar bayaran ditambah. Oh, baik. Oh, lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, sebentar ya teman-teman, terjadi gangguan teknis ya. Ustadz Yana Adam sedang memperbaiki jaringannya. Ya, Masya Allah. Jadi itu dikatakan akmatul lakum Ganggu. dinukum Islam Madinah. Ya, oke, jelas. Khalas, khalas. Oke. Falas. Oke, Nah, baik, siap, apa siap. Fadal Ustaz? Baik, saya lanjutkan ya. Oke, suara saya bisa didengar. Baik, kalau begitu. Nah, Sebelumnya saya pengen tanya, khususnya kepada jemaah, eh, menurut kalian semua, nilai kebahagiaan dengan nilai rumah mewah itu nilainya besar mana? Kira-kira. Silakan berinteraksi boleh. oke, baik. Saya satu orang untuk ini. Sebentar, Ustaz. Saya yang paling tahu nih orangnya. Oke. Masya Allah, Ibu Masya Allah. Ana Gusti. Ana Gusti. Ana Gusti. Ibu Ana Gusti silakan di open mic. Oke, Iya, silakan Pak dijawab. Ustadz. Oke, saya ulang. Nilai kebahagiaan dengan nilai rumah mewah itu besar mana nilainya? Kebahagiaan dong. Baik. Terus kalau dengan jabatan tinggi nilainya lebih besar mana? Kebahagiaan atau jabatan tinggi? Kebahagiaan. Betul sekali. Karena banyak orang punya jabatan tinggi tapi depresi. Banyak yang bunuh diri. Kalau nggak salah Presiden Peru atau mantan Presiden Peru itu bunuh diri. Padahal dia punya jabatan. Nah, kemudian banyak orang yang punya rumah mewah, mobilnya mewah, hartanya melimpah, bahkan terkenal, bahkan masih muda, cantik, ganteng, tampan, bunuh diri. Kenapa? Mereka punya dunia tapi tidak punya iman. Dan iman tidak bisa dibayar dengan apapun. Gitu kan? Gitu. Nah, Iya. maka daripada itu, kita sekarang sedang membahas sesuatu yang sangat besar. Sekali lagi, saya tanya lagi, mohon maaf. Andai kata dunia dan isinya, kemewahan dunia dan isinya diberikan kepada kita, tapi kita tidak bahagia.
Atau kita biasa aja sederhana, tapi bahagia, milih mana? Bahagialah. Masya Allah, Sederhana, betul. bahagia. Nah, itu betul. Berarti kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan namanya materi. 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 Iya. Nah, Iya, berarti sekarang kita sedang membahas sesuatu yang sangat besar. Karena berbicara tentang luka batin, berarti berbicara kebahagiaan. Kenapa orang bisa luka batin? Karena tidak bahagia. Gitu kan? Ketika orang mengobati luka batin untuk apa sih? Untuk bahagia, untuk tenang, untuk bisa survive gitu kan. Maka daripada itu ketika kita membahas tentang luka batin, kita otomatis akan membahas kebahagiaan. Sebagaimana ketika kita membahas tentang tauhid, kita mau tidak mau akan membahas syirik. Membahas syirik akan membahas tauhid gitu. Karena itu bertabrakan. Yuk ya. Nah, maka daripada itu, yuk bersyukur alhamdulillah di kesempatan malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membahas hal yang mahal, yang besar, yang lebih mahal daripada dunia dan isinya gitu. Meskipun nanti ada yang lebih mahal lagi daripada kebahagiaan, gitu ya. Tapi kita sedang membahas fokus ini. Nah, tapi saya di sini bukan sedang membahas tentang kebahagiaan adalah tujuan utama, bukan. Tapi sedang membahas tentang salah satu fitrah kebutuhan manusia adalah bahagia. Fitrahnya itu, manusia itu, gitu kan? Gitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk coba ke beberapa poin tentang terapi luka batin. Nah, dalam terapi luka batin kan ada yang namanya tadi kebahagiaan dan kesedihan. Nah, saya sekarang izin untuk menjelaskan tentang sejauh yang saya pantau, yang saya teliti secara istiqro, ada 3 jenis kesedihan. Ya, ada 3 jenis luka batin, ada 3 jenis. Yang pertama, luka batin yang sifatnya dilarang untuk sedih atau kesedihan yang dilarang. Jadi ada 3 kesedihan atau 3 jenis luka batin. Yang pertama adalah kesedihan atau luka batin yang dilarang. Kita nggak boleh sedih gitu. Ini dilarang ya di jenis ini loh, di jenis ini. Namun nanti di jenis kedua ada kesedihan yang dimaklumi, boleh sedih kok, nggak sampai dilarang kok, nggak gitu, boleh kok. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, bahkan yang ketiga ini dianjurkan sedih loh, dianjurkan sedih, bahkan bisa sampai derajatnya diwajibkan untuk sedih ya. Tapi sekarang kita akan coba bahas yang pertama dulu, yaitu yang dilarang ya. Hukum eh, tapi gini, hukum larangan ini kan biasanya kalau ada larangan itu kan ada hukumnya ya. Misalkan kalau kita makan dengan tangan kiri itu memang dilarang, kata Nabi, fainas syaiton ya aku lebih bismilihi wa yasrubu bismilihi, karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Jadi jangan pakai tangan kiri kalau makan. Tapi apakah larangan ini hukumnya haram? Oh, tidak. Para ulama membahas ini hukumnya makruh. Namun makruh ini artinya dibenci. Jadi walaupun ini tidak haram, tidak dosa, tapi dibenci. Dan kalau diteruskan terus-terusan bisa jadi habit. Sedangkan kalau kita terus mengikuti perbuatan setan, takutnya kita cenderung kepada sifat-sifat setanis atau sifat-sifat kesetanan gitu. Nauzubillah. Maka daripada itu walaupun makruh tetap dijauhi ya, yang makruh tetap dijauhi karena makruh itu artinya dibenci. Oke? Nah, Nah, berarti sekarang apakah kesedihan yang jenis ini yang dilarang ini hukumnya haram? Nah, nanti dulu. Insya Allah saya mencoba membagi menjadi 3. Yang pertama, ketika ada orang yang sedih, namun sedihnya itu masih normal dan tidak menimbulkan madorot, tidak membuat malas, tetap semangat kerja, tetap semangat makan, tetap semangat mandi, tidak mengganggu tidurnya, dan tidak mengganggu ibadah, maka kesedihan jenis ini hukumnya sadudaroi atau waro, yakni dilarang untuk langkah preventif, tidak sampai haram, namun tetap dilarang. Loh, kok dilarang? Bukannya ini nggak masalah, kan nggak mengganggu kerjaan, kan tidak mengganggu aktivitas, kan tidak mengganggu ibadah. Tunggu dulu, kalau ini dibiarkan, ini bisa masuk ke ranah yang lebih berat. Jadi kesedihan yang simpel saja, yang sederhana aja udah dilarang. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena ketika tidak dilarang bisa menimbulkan bahaya yang tak terasa, karena setan itu kan
sibron bisibin wadiroan bidiroin ya, sejengkal demi sejengkal membisikkan kepada kita agar kita sesat. Dan salah satu pintu kesesatan untuk membuat manusia sesat adalah kesedihan. Gitu. Makanya Allah sangat luar biasa. Allah menutup pintu kesesatan, menutup pintu kemadorotan, menutup pintu keburukan dengan diawali dengan jangan sedih. Gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini anak kecil memegang korek, korek bensin. Tahu ya? Nah, memegang korek bensin. Kita sebagai orang tua, apakah akan melarang, nah jangan main korek atau membiarkan kira-kira? Kalau dilarang, tapi kan belum ada belum ada yang terbakar, anak juga tangannya belum terkena percikan api, kenapa dilarang? Karena untuk langkah sadudaroi atau langkah preventif menjaga agar anak tidak terjerumus dalam madorot. Karena kalau dibiarkan bahaya, tuh kan? Makanya kesedihan walaupun belum menimbulkan madorot, tapi kalau dibiarkan dan tidak dilarang bahaya. Maka daripada itu tetap dilarang. Namun kalaupun sedih tidak sampai dosa. Namun tetap dilarang gitu loh. Manusiawi sih manusiawi, tetapi tetap dilarang. Gitu. Itu jenis kesedihan yang dilarang. Ini hukum pertama. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sadudaroi, yang menulis boleh silakan. Atau kalau saya terlalu cepat, saya coba untuk mengurangi kecepatannya ya, supaya bisa Insya Allah dipahami enggak dan bisa Ustaz. ikut menulis. Baik, syukur. Nah, jadi eh, ketika seseorang bersedih tadi, hukumnya bisa berbeda-beda. Kalau si fulan dengan kadar sedihnya tertentu, itu tidak sampai dosa. Bahkan tidak sampai makruh, tapi tetap dilarang. Nah, katanya tadi nggak dosa. Kok dilarang? Saya sampaikan tadi, sadudaroi, langkah preventif sebagai anak, sebagaimana tadi anak yang pegang besin, tetap dilarang. Oke, yang pertama. Yang kedua, hukumnya untuk saat ini saya mengambil apa namanya sebuah kesimpulan. Nanti bisa berubah ya, walau alam. Untuk saat ini pendapat kodim saya, hukumnya makruh. Ketika ada orang sedih, ketika sedihnya ini mulai mulai membuat lemes. Kenapa kamu nggak tahu tuh gue kayak lemes? Emang kenapa? Gue sedih, gue kecewa, gue takut. Mulai, tapi tetap tetap ibadah. Cuman mulai di nanti ibadah nanti ibadahnya mulai lemes, ibadahnya mulai kurang fokus tuh, udah mulai ada madorot, akhirnya tidak sadudaroi lagi, bukan langkah preventif lagi, ini sudah mulai ada kemadorotan walaupun tipis, yaitu nanti punya makruh, dibenci. Sedih yang seperti ini dibenci, meskipun mungkin tidak sampai dosa ya, tapi cukup untuk membuat kita hati-hati, karena kalau dibiarkan takut merembet ke yang lebih parah lagi. Nah, jadi kesedihan yang jenis kedua ini kesedihan yang sifatnya makruh. Ketika apa tadi? Ketika sedihnya mulai mager, mulai kelemar-kelemar. Ibadah sih ibadah, tapi kurang fokus, kurang khusyuk. Kadang itu tidak. Kerja ya kerja, tapi kayak segala semangat gitu. Nah, ini sudah mulai menghambat aktivitas. Nah, yang ketiga, kesedihan jenis yang ketiga adalah ketika kesedihan ini mulai berefek buruk, maka dihukumi haram. Loh, contohnya apa? Misalkan, ketika dia sedih, kesedihannya membuat dia malas makan. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri. Tidak boleh membahayakan orang lain. Ketika kita nggak mau makan, bahaya. Sedangkan kita dituntut untuk ibadah. Ibadah perlu tenaga secara asbab. Perlu tenaga, ibadah. Kita disuruh kulu washrobu wala tusriku. Makan dan minumlah, ayo. Tapi jangan berlebihan. Gitu kan? Nah, di sini dia nggak mau makan. Bagaimana punya tenaga untuk ibadah? Sedangkan asbabnya, hukum kausalitasnya, kita bergerak perlu energi. Meskipun Allah mampu menggerakkan seseorang tanpa makan minum, Allah mampu. Tapi ini sedang berbicara tentang hukum sunnatullah. Kita bukan nabi, kita nggak dapat mujizat gitu kan. Nah, ketika itu mulai diharamkan sedih yang seperti ini. Atau sudah mulai apa? Sudah mulai menyakiti diri sendiri. Niyahah, meratap, kadang memukul-mukul diri, menyelet-nyelet diri, membenturkan kepala. Mulai apa lagi? Mulai misalkan berpikir negatif tentang Allah. Suuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku? Ini rasanya tidak adil. Kenapa nggak dia? Kenapa nggak tetangga sebelahnya? Gitu.
Jadi mulai menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, mulai meragukan apakah engkau adil ya Allah. Tuh. Ini udah masuk ke dalam akidah. Kesedihan seperti ini mulai masuk ke akidah. Bahaya, bahaya banget. Karena akidah itu usul dalam agama. Nah, mulai mulai kadang-kadang apa namanya? Iri kepada orang lain. Dia mah begitu, kita mah begini. Kenapa sih dia begitu, kita begini? Gitu. Sudah mulai mempertanyakan takdir itu bahaya. Ya. Bahkan ada orang, ini kisah nyata guru saya menceritakan, ada orang yang murtad gara-gara tidak ridho dengan takdir Allah. Gara-gara kecewa dengan takdir Allah. Sakit, luka batin yang parah yang menganga. Ya, ini adalah kisahnya saya tidak ceritakan secara detail, saya menunjukkan saja. Jadi ada orang yang sampai udah, gua nggak percaya lagi sama yang namanya Allah. Udah, dia murtad, merasa ya kan, merasa meluap kemarahannya, bebannya, karena tidak sesuai dengan real yang diinginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan dia ya gitu, ya gitu. Kemudian ada juga yang sampai menimbulkan perilaku yang aneh, gila. Nah, kesedihan seseorang dalam jangka tertentu, dalam kadar tertentu bisa membuat orang stres, depresi, ODGJ, bahkan bunuh diri. Bener. Makanya Allah tuh sayang banget dari awal-awal udah ngelarang jangan sedih. Dalam perkara yang A ya, dalam jenis kesedihan yang A, jangan. Tapi karena kita mungkin ya gitulah, ya kan itu bisa nanti. Nah, ada orang yang bunuh diri. Banyak kan? Nah, di Indonesia saja data yang saya dapatkan itu 2023 di Indonesia ada lima besar daerah provinsi yang terbesar bunuh dirinya, yang rakyatnya banyak bunuh diri di 5 negara, di 5 daerah di Indonesia. Yang ya lima, yang kelima itu Yogyakarta itu banyak yang bunuh diri. Yogyakarta yang kelima, lima besar yang kelima. Yang keempat itu kalau nggak salah Jawa Barat, tempat saya, ya, saya di Tasik nih, di Tasik. Jawa Barat itu peringkat keempat bunuh diri terbesar di Indonesia. Tiga, Bali. Bali merupakan wilayah yang banyak orang bunuh diri di Bali. Silahkan cek datanya. Yang kedua, daerah apa? Daerah Jawa Timur. Itu banyak orang yang bunuh diri di 2023 gitu. Dan puncaknya Jawa Tengah banyak orang bunuh diri. Ini kan bagi saya sebagai seorang muslim, kenapa sih? Bukankah la yukallifullahu nafsan illa usaha? Bukankah ujian yang menghantammu itu kan sesuai dengan kemampuan? Terus kenapa antum bunuh diri? What's wrong? Apa yang salah? Bukankah sudah sesuai kemampuanmu 50, ujian 50? Apa yang harus dipermasalahkan? Kita punya otot kekuatan 50, terus ngangkat galon ya kuat kan? Atau ngangkat semen 50 sak ya kuat. Kecuali kita punya kekuatan 50, dikasih beban 60, baru kita bilang, aduh nggak kuat. Tapi apakah mungkin Allah memberikan ujian melebihi kemampuan? Tidak mungkin. Berarti yang bunuh diri itu orang yang, mohon maaf, kurang literasi tentang agama. Mungkin dia nggak tahu ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Demi Allah, Allah tidak akan pernah membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kok sampai bunuh diri? Kenapa mereka berpikir bunuh diri? Beban ini terlalu berat. Terlalu berat dari mana, Bu? Iya, terlalu berat. Masalah ini terlalu besar. Emang ada yang lebih besar daripada Allah? Emang ada yang lebih besar daripada kekuasaan Allah? Sebutkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Masalahmu besar, tapi Allah lebih besar. Tapi dosaku banyak. Ampunan Allah lebih banyak. Dosaku besar, maksiatku besar. Ampunan Allah lebih besar. Lah taknatu min rahmatillah. Jangan putus asa di rahmat Allah. Tuh itu salah satunya ya, nanti kita masuk. Nah, itu tadi apa? Jawa Tengah. Nah, bahkan di seluruh dunia, di seluruh dunia ada rata-rata rakyat yang bunuh diri di negaranya masing-masing. Rata-rata. Dan ada 5 negara besar. 5 negara besar yang rakyatnya doyan hobi bunuh diri.
Salah satunya, ini nanti bisa ada sedikit perbedaan data ya. Tapi ini yang sampai kepada saya. Yang pertama, Lithuania. Lithuania ini merupakan negara di daerah Eropa. Bayangkan, Eropa terkenal dengan kecanggihannya, modernnya, ya, kemajuannya. Tapi lihat, apakah kemajuannya, kemodernannya bisa menahan angka bunuh diri? Tidak. Lithuania. Yang kedua, Rusia. Rusia, negara adidaya, superpower. Yang katanya superpower, katanya adikuasa, adidaya, teknologi canggih. Itu katanya, katanya. Tapi ternyata tidak mampu menahan rakyatnya untuk bunuh diri. Kecanggihan mereka, kehebatan militer mereka, keterkenalan mereka di mata dunia tidak bisa membuat rakyatnya untuk menahan dari bunuh diri. Berarti yang ngefek kan? Ya enggak, yang ngefek. Itu Rusia. Yang ketiga, apa? Guyana, daerah Amerika Selatan, ada namanya Guyana. Kalau nggak salah bekas jajahan Prancis. Itu indeks bunuh diri tertinggi, salah satu indeks bunuh diri tertinggi di sana. Terus apalagi Korea. Ayo open your eyes. Korea, negara yang kita anggap drakor, sangat romantis. Kehidupannya kayak sempurna gitu kehidupannya. Drama-dramanya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan di sana. Dramanya tidak sesuai dengan kenyataan. Di film, di layar kaca terlihat, wih, sempurna banget ya jadi orang Korea, opa-opa Korea, tampan cantik. Nyatanya banyak artis yang bunuh diri, Sen. Kita muslim, kita muslim. Uswatun hasanah itu Rasulullah, Khadijah, Fatimah, Aisyah, bukan opa-opa Korea. Siapa mereka? Siapa mereka? Apakah harus kita jadikan patokan? Padahal mereka sama sekali bukan bukan patokan kan? Nah itu yang membuat saya mencoba untuk membahas terapi luka batin. Banyak orang yang berharap tinggi, ternyata tidak sesuai realita, akhirnya depresi. Gitu. Korea menyumbang bunuh diri terbesar di dunia. Kalau nggak salah, pemilik Hyundai atau CEO Hyundai. Mobil Hyundai tahu ya? Mobil Hyundai adalah salah satu mobil yang ada di Indonesia. Itu buatan Korea. Itu CEO-nya bunuh diri. Loncat dari gedung tinggi. Padahal dia punya Hyundai. La ilaha illallah. Dia punya, kalau menurut Sinyalnya Ustadz, sinyalnya putus oke, sinyalnya. Sinyalnya putus. Baik, sampai di mana tadi? Oh, sampai sinyalnya. bunuh diri orang Honda. Nah, cukup Oke, keras. oke, halas. Sampai ini ya tadi mobil Hyundai, mohon maaf. Sampai Hyundai ya. Nah, sahih. Nah, ya. Pemilik CEO Hyundai itu Putus lagi, Ustadz. Oke, maaf. Oke, baik teman-teman, ya gitu. Ya sambil itu. menunggu masih putus Ustadz. Al-afu. Baik, Ah, masih putus. qadarullah nih. Oke, Qadarullah. nah, Aduh, Masya Allah. Bismillah. kita kasih waktu dulu ya. Oke, silakan Fadol Ustadz. Oke, sudah ada lagi kan? Nah, Nah, baik Bu. Tadi CEO Hyundai itu memilih bunuh diri padahal dia punya perusahaan besar, orang kaya yang bukan kaleng-kaleng, kayaknya punya mobil Hyundai gitu. Kok bisa bunuh diri? Itu Korea. Terus apa? Terus Samsung, salah satu keluarga besar Samsung bunuh diri padahal dia itu calon pemilik saham atau calon calon orang yang akan dapat warisan dari Samsung. Kok bunuh diri? Itu Korea. Itu Korea. Jangan sampai terlena ya, terpukau oleh drama drakor-drakornya ya. Ternyata, ternyata romantisme drakor di layar tidak sesuai dengan realita nyata. Kemudian negara kelima, Jepang. Ini indeks tertinggi atau salah satu negara yang tertinggi di dunia itu Jepang. Jepang itu terkenal dengan adab, sopan santun, kebersihan, teknologi dan sebagainya. Kemajuan teknologi, kemajuan militer, ekonomi dan sebagainya.
demi Allah tidak mampu menahan rakyatnya untuk tidak bunuh diri. Nggak ngefek, tetap aja dia merasa hampa, merasa bunuh diri aja deh. Itu kan. Nah, kenapa? Bahkan gini, di 2020 kan zaman COVID tuh, ya, zaman COVID-19, corona, itu ternyata orang yang mati karena bunuh diri lebih tinggi, lebih banyak daripada orang yang mati karena COVID. Ini bagi saya, wah, kasihan banget. Ya, ini, nah, belum di negara-negara yang lain lah ya itu. Nah itu menandakan bahwa buruknya kesedihan, apalagi dalam skala yang besar, yang panjang, yang berlarut, itu bisa menimbulkan segitunya. Makanya Islam di sini dari awal udah ngelarang. Nah, tadi ya, sekarang dalil-dalilnya atau kenapa dilarang? Apa memang ada dalilnya? Oh, tentu kita berbicara ya sebagai seorang muslim tentu harus berlandaskan dalil. Sekarang bila bisa bisa ditulis teman-teman yang menulis boleh. Dalil larangan itu kalau nggak salah salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 139. Al-Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah gini, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minun." Jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Kita banget kan? Gue medah hanya bubuk rengginang. Hei, dah gue mah apa tuh? Hei, al-fa'lu. Optimislah. I'malu fakulun muyasrun lima khuliqalahu wa dakarot tamamal hadin. Jangan gitu. Inilah yang membuat kita ngedon tuh mentalnya kayak gitu. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan merasa apa namanya lemah, wala tahzan dan jangan merasa sedih. Jangan sedih kata Allah wala tahzan dan jangan merasa sedih. Kita ngoyo. Tapi kalau ini berat ya Allah. Ini berat. Kalau benar-benar berat melebihi kemampuanmu, nggak mungkin Allah kasih. Gitu kan. Iya sih. Ya baru sadar itu. Heeh. Oh iya ya. Rugi dong kalau kalau galau. Ya rugi dong. Ada pilihan bahagia kok. Iya gitu. Nah, tadi ayat apa? Surat apa? Surat Al-Imran. Al-Imran ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi penguat dalil lain. Sampai Allah mengatakan di surat lain. Di surat An-Nahl ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah apa? Wala tahzan alaihim dan jangan sedih atas perilaku mereka. Kita banget gak? Kata Allah jangan sedih atas perilaku mereka. Kita banget kan? Kita kan gitu-gitu dia tuh caci maki saya. Dia tuh gibahin saya, caci maki, fitnah saya. Itu kan perilaku mereka kepada kita kan? Kita lembek, mohon maaf, mohon maaf. Generasi yang kurang siap untuk memimpin peradaban, kurang siap. Karena kalau dulu zaman Umar Abu Bakar, zaman khalifah-khalifah yang besar, Harun al-Rashid, Salahuddin misalkan, atau zaman Umar bin Abdul Aziz, Islam itu singa. Kenapa singa? Akidahnya kokoh, akidahnya kuat, nggak lembek. Sehingga siap memimpin dunia, memimpin peradaban. Kurang lebih 14 abad Islam memimpin di dunia ini. Sampai tutupnya Andalusia, sampai tutupnya Turki Utsmani. Akidah, intelektual tinggi, matematikanya bagus, mohon maaf, fisikanya bagus, tapi akidahnya lembek, jatuh, bunuh diri, gantung diri. Akidah perkuat akidah, makanya Islam datang pertama kali apa? Kuatkan akidah di periode Mekah, akidah, tauhid, 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 tauhid. Baru nanti fikih, gitu. Bukan berarti fikih nggak penting, tapi prioritaskan dulu basicnya, fondasinya, foundation akidah kekuatan, gitu kan? Nah, kembali ke yang tadi. Wala tahinu wala tahzan alaihim. Jangan merasa sedih atas perilaku mereka. Toh perilaku mereka tidak akan membuatmu masuk neraka kalau kamu pandai menyikapinya. Perilaku mereka tidak akan mengurangi jatah rezekimu sepeser pun tidak akan berkurang. Perilaku mereka tidak akan mengurangi jatah umurmu. Perilaku mereka tidak akan membuatmu hina. Karena yang bisa menghinakan, memuliakan hanya Allah. Seandainya semua manusia di bumi ini menghina kita, wallah demi Allah, saya ubari, saya nggak peduli. Loh, kenapa nggak peduli? Yang penting Allah tidak menghinakan. Selesai. Kita mas sekarang tuh yang jadi perhatian tuh perhatian makhluk. Akhirnya sini mencaci memaki, menghina, galau. Seolah-olah mereka yang menentukan nasib demi Allah tidak.
Kemuliaan itu ada di tangan Allah, hak mutlak Allah. Bukankah Allah yang menaikkan, menurunkan, ya? Kemuliaan gitu kan? Allah yang menaikkan derajat seseorang, yang menurunkan itu Allah. Jadi seandainya semua sekampung menghina kita, apa ngefeknya apa? Enggak ngefek. Tapi saya dicaci dimaki. Alhamdulillah saya dapat rezeki pahala banyak tanpa harus capek-capek ibadah. Ya nggak? Alhamdulillah, lihat dari kacamata lain. Tapi kan dia mau nipu saya. Uang bisa berpindah, kertas bisa berpindah. Tapi apakah rezeki jatahmu akan berpindah ke dia? Dia nggak bisa. Rezeki nggak bisa dicuri. Jatah rezeki kita nggak bisa dicuri. Uang lembaran yang kalian lihat berpindah itu hanya uang lembaran. Sebagaimana kayak sedekah. Seperti keluar hilang dari tangan kita, padahal bertambah. Hakikatnya bertambah. Itulah iman. Bukan logika. Logika penting, tapi simpan pada tempatnya. Jangan dibawa kemana-mana. Akhirnya logika terus dipakai. Akhirnya error. Islam itu dibangun juga berdasarkan iman. Kayak Abu Bakar ya. Ah, imani saja Allah. Sudah. Imani saja Nabi Muhammad. Sudah selesai. Gitu kan. Nah, tadi wala tahinu wala tahinu. Terus wala tahzan alaihim. Kemudian saya tambahkan lagi. Ini. Surat At-Taubah ayat 40. Kata Allah, ini masyur. Insya Allah kita sama-sama tahu. Apa kata Allah? Eh, La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Allah bersamamu. Allah bersamaku. Jadi jangan sedih. Allah bersama kita. Ya kalau saya terjemahkan bebasnya supaya mencakup semuanya. Jangan sedih. Allah bersama kita kok. Sekarang tolong garis bawahi. Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, terus apa yang mau disedihkan? Bukankah kita sedang bersama dengan zat yang maha kuasa, maha luar biasa, maha gagah perkasa, maha kaya raya, maha memberikan rezeki, maha melapangkan dada, maha memudahkan, maha menyembuhkan, maha menjaga. Terus kurang apa lagi? Kok bisa setelah Allah mengatakan, aku bersamamu, kok masih galau, gundah gula, masih khawatir? Terus kau anggap apa Allah? Kau anggap apa Allah? Kok sampai nggak kelihatan? Allah sendiri bilang, la tahzan, inna Allah ma'ana. Makanya Abu Bakar ketika digituin langsung tenang. Kata Nabi, la tahzan, inna Allah. Udah tenang. Oh, ya Allah. Atau, Hazar, Hazar. Sayyidati Hazar. Ketika ditinggal oleh Ibrahim, secara manusia, fitrah manusia, takut wajar. Awal-awal mah, ya Ibrahim, kenapa ditinggalkan di tempat yang sunyi, tidak ada penduduk, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Ditinggalkan di Mekah kan, di Bakkah kan. Dulu kan Hajar sama Ismail kan, Ismail bayi kan, oleh Ibrahim ditinggalin perintah Allah. Secara manusiawi wajar takut, kenapa Ibrahim kau meninggalkan kami? Ibrahim tidak tidak menengok dan tidak menjawab, diam aja pergi. Terus ingat Hajar, jangan-jangan ini perintah Allah. Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihada. Apakah ini perintah Allah? Idan. Oh, kalau begitu, inna Allah la yubayyana. Allah tidak akan menyanyiakan saya. Oke, siap. Idhab ya Ibrahim, pergi Ibrahim, nggak masalah, lah bahasa mati muskilah, nggak masalah. Kalau bersama kita, daripada kita ada di tempat yang ramai banyak orang, banyak makan, banyak minuman, dijaga oleh prajurit, tapi Allah jauh dari kita, udah kejar Allah, pepet Allah, bukan pepet makhluk. Punya masalah bukan cari makhluk, cari Allah, sujud. Ini mah makanya hati babak belur terus, karena yang dicari makhluk. Sedangkan makhluk tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini yang membuat kita sering sakit hati itu, sering gak gundah, galau, gulana, kecewa. Karena bergantung pada makhluk, makanya kecewa terus, sakit hati terus, gundah terus. Hidup kok kerasa begini ya? Ya ini salah kamu sendiri. Ini yang ini. Mohon maaf kalau agak agitasi, mohon maaf. Semangat ya, mohon maaf sekali. Ustaz Abu, aduh mohon Masya maaf. Allah, maafin muskilah ya Ustaz. Oke, Masya baik Ustaz. Allah. Sekarang karena sudah waktu menunjukkan 20.30, kita akan mengadakan Q&A kepada beberapa Pada, jamaah. Ya insya Allah kita membuka Q&A buat ibu-ibu yang punya Allah. apa namanya luka batin, ya mungkin terlena dalam masa lalu, ya terjebak pada
masa-masa yang menurut kalian itu indah, kenapa sekarang kagak ya? Kenapa sejak 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 saya kawin saya kayak pembantu gitu, Ustaz. Ada yang ngomong gitu, saya kayak pembantu, Masya masak, nyuci, ngepel Allah. gitu. Itu loh yang diinin gitu. Oke, baik, Masya kita Allah. buka satu ini Contoh. ya. Silakan. Oh, La sudah ada. ilaha illallah. Ada. Mungkin yang lain apa namanya apa namanya diangkat tangan dulu ya, teman-teman. Ingat, di obrolan ada di situ nanti angkat tangan. Ya. Alhamdulillah. Nah, silakan, mungkin teman-teman ada yang ini atau bingung cara ngangkat tangan. Ah, nih Siti. Wah, wah nih Ustaz, hati-hati Ustaz, yang namanya Siti Ustaz. Iya, repot ini. Oke, baik, Ibu Siti Nurjana, silakan. La ilaha illallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu ya? Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara kita bisa berlapang hati, tidak bersedih, terus bisa menerima kenyataan bahwa takdir buruk. Mungkin mungkin kita bisa menerima, banyak orang bisa menerima takdir baik, tapi ketika kita diberikan takdir buruk kepada diri kita, bagaimana caranya kita bisa menerima takdir buruk itu, bahwa yang buruk itu pun yang terbaik untuk kita. Bagaimana cara kita bisa menerima kenyataan itu, Ustadz? Bagaimana? Mohon Ya, petunjuk dan apa jawabannya, Ustadz. Syukron. Terima kasih, Ustadz. afwan, Assalamualaikum afwan, afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab saja. Untuk bisa menikmati dua-duanya, baik buruk, maka harus diilmui dua-duanya. Ya, diilmui ada apa di balik keburukan tersebut yang ternyata buruk itu menurut kita. Jadi kita harus pandai melihat di balik keburukan itu ada apa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi gini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kalau nggak salah pernah mengatakan begini. Al-ghafil hoifun ma'ami. Hoifun ma'ami. Jadi orang yang bodoh, mohon maaf ini bukan kepada antum tapi kita semua nih, saya khususnya. Orang yang bodoh itu eh, banyak ketakutan. Takut inilah, takut inilah. Waduh, besok apa namanya? Ujian lagi. Iya. Kenapa emang? Gue takut dong. Nah, kenapa? Tapi orang yang sudah biasa belajar ikro, yang sering ikro baca 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 baca, ya besok ujian, ujian alhamdulillah tuh. Masalahnya sama, kok bisa persepsinya beda? Kok rasanya bisa beda? Masalahnya sama loh. Setiap orang kok bisa beda? Karena si A tidak belajar, si B belajar. Inilah yang membuat kita banyak galau, banyak banyak tidak terima dengan takdir buruk. Karena tidak mengilmui di balik takdir buruk itu ada apa. Makanya kan kita diberitakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir di balik semua musibah itu ada kebaikan? Makanya kata Nabi apa? Azaban li amril mu'min innam lahu khairun. Semua urusan orang beriman semua baik. Loh, kok bisa sih? Iya, baik semuanya. Makanya ketika Nabi dapat nikmat, apa yang dikatakan? Alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimmus sholihat. Ketika dapat musibah, tetap kalimatnya alhamdulillahilladzi ala kulli halin, sama-sama alhamdulillah. Berarti sekali lagi intinya adalah jawaban saya adalah ilmu. Semakin kita belajar ilmu agama khususnya, ya semakin dalam, semakin dalam, maka akan semakin cerah. Kenapa? Ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Semakin banyak cahaya, oh tahu ini di sini. Oh ini ada apa? Ada lubang. Oh ini ada ini. Jadi tahu. Tapi kalau gelap gak ada cahaya, tubruk sana, tubruk sini itu kan, mentok sini, benjol lah. Kenapa? Kenapa aku lah? Karena gelap tuh. Kebodohan itu dulmatun, membuat gelap hidup kita. Makanya orang banyak bunuh diri. Kenapa? Banyak bunuh diri karena merasa hidup saya gelap. Padahal keindahan di depan mata banyak gitu ya. Jadi sekali lagi, mohon maaf, yuk kita sama-sama belajar. Dengan belajar kita akan bisa, insya Allah akan bisa menerima semua takdir khairihi wa syarihi diterima. Baik semuanya. Ya, Allah alam bisawab. Masya Allah Afwan ya. Ustadz, saya itu lagi ya Ustadz ya kan, tadi Ustadz juga bilang ketakutan. Nah terkadang kita itu Nah, takut
Iya kan Ustadz, Betul, bagaimana betul. menurut Ustadz banyak sekali termasuk saya pribadi sedang mempelajari rasa ketakutan, memori yang terulang yang apa ya yang eh, kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita itu tuh mengulang di pikiran kita, di otak kita itu bagaimana menurut Ustadz untuk kita menanggapi rasa ketakutan yang ada di dalam diri kita agar otak kita terus berpikir untuk terus melakukan saya harus melakukan apa agar saya bisa melawan rasa ketakutan ini. Seperti itu, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz Hmm, Afan? baik, baik. Ketakutan ditakuti oleh siapa? Eh, apa yang ditakuti oleh ketakutan? Ini Diri agak aneh sendiri, ya Ustadz. pertanyaan. Iya, diri Nah, sendiri. enggak Maksudnya sebenarnya gini. ketakutan pada diri sendiri itu bagaimana kita cara menanggulangi pikiran kita sendiri. Karena Ya, permasalahan itu tidak ada dari luar, tapi dari dalam diri kita. Seperti itu. betul, betul. An-nafs al-khobais, kalau bukan obais. An-nafs al-khobisa. Jiwa yang buruk ya kadang-kadang itu memang dia tuh rewel. Rewel tuh gini Bu, ada dari internal dalam diri kita ya, an-nafs al-khobisa. Jadi di diri kita itu memang kadang buruk. Jadi setiap manusia ya, selain Rasulullah itu punya kecenderungan kesalahan, keburukan. Tapi juga ada apa namanya yang kita tidak sadari, eksternal. Apa itu? Liyahzu innaman najwa minasyaitani liyahzuna ladina amanu wa laysa bidarrihim syai'. Sesungguhnya ketakutan bisik-bisik dari setan. Jadi kadang-kadang kita dibisiki oleh setan tanpa kita sadari. Ditakut-takuti. Ditambah hati kita pun, internal kita pun begitu. Akhirnya makin parah. Nah, jawabannya, bagaimana untuk bisa melawan ketakutan ini? Nah, saya tanya, ketakutan takut sama siapa? Takut makhluk kan? Demi Allah, takut itu makhluk. Takut itu kan makhluk. Nah, ketakutan takutnya sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Maka berlindunglah dari ketakutan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan. Kekhawatiran meliputi ketakutan. Karena orang yang khawatir pasti takut. Ada nggak orang yang khawatir tapi nggak takut? Nggak mungkin. Ketika dia khawatir pasti takut. Nah, berlindunglah dari ketakutan kepada Allah. Rutinkan zikir pagi, rutinkan ini tameng kita bagi muslim, tameng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal aji wal dan seterusnya. Yang paling itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Maka insya Allah Allah akan menjaga kita dari ketakutan-ketakutan yang tidak pantas ditakutkan. Kalaupun kita takut, hanya takut kepada Allah. Jadi kita harus ma'rifatullah, harus kenal sama Allah. Oh, akhirnya nanti kita punya backing. Mohon maaf, bukan maksudnya membuat Allah ini, tapi kita kayak punya penolong, yaitu Allah yang akan menghilangkan ketakutan-ketakutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiarnya tadi dengan ilmu. Semakin banyak ilmu referensi tentang apa namanya tentang agama ya, khususnya tentang masalah akidah. Ini akidah penting, akidah. Itu akan menekan ketakutan. Karena ketakutan ini takut dengan ilmu. Paham ya? Ketakutan itu takut dengan ilmu. Jadi ketakutanmu takut dengan takut. Ketakutanmu takut dengan ilmu. Jadi takut pun punya rasa takut. Terus siapa yang ditakuti selain Allah? Ini. Semakin orang itu berilmu, maka kabur. Makanya ada kisah begini kurang lebih. Ada iblis mau masuk nih. Iblis mau masuk ke sebuah masjid ya untuk mengganggu orang yang sholat. Ada orang sholat, iblis mau masuk, tapi nggak jadi masuk. Kenapa? Ada orang yang sedang tidur. Ah, nggak jadi masuk ah. Loh, tadi kok mau masuk untuk mengganggu yang sholat. Sekarang kenapa berhenti? Ada yang sedang tidur. Kenapa? Kamu yang sama yang sholat nggak takut, tapi sama yang tidur takut. Karena yang tidur itu orang berilmu. Fadl ilmi khairum min fadl ibadati gitu kan. Orang yang berilmu itu lebih baik, lebih utama daripada yang ahli ibadah. Makanya sekali lagi inti dari jawaban saya adalah yang pertama, dekatkan diri kepada Allah, baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, kemudian perbanyak kajian seperti ini. Perbanyak kajian seperti ini, banyak kepresian. Insya Allah akan survive. Allahumma a'lam bishawab. Masya Allah, cukup ya Nurjana ya. Jadi ingat poinnya, lawan rasa takut itu dengan ilmu. Eh,
Betul, Berbanyak betul. zikir pagi dan petang. Ya, ingat, Nah, nah, jangan pernah kurangi, ya, jangan pernah berpikir, jangan pernah zalim kepada Allah. Allah tidak memberikan pertolongan kepada kalian ketika kalian meminta. Ya, bahkan di hadis yang lain dikatakan dalam hadis qudsi, barang siapa orang yang tidak menerima daripada ketetapanku, silakan keluar dari bumiku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Naam, ya, masya Allah, tabarakallah, ya, betul. jawabannya dahsyat ya. Saya ada orang tidur, iblis mau masuk, takut, itu bayangin tuh. Karena bukan harusnya secara logika dia takut kepada orang yang lagi sholat, ternyata yang tidur ini ilmunya jauh lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Betul, Naam. Masya Allah. Baik, berikutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman silakan. Kita masih punya Ya, sepertiga waktu ya, insya Allah. Teman-teman, bingung angkat tangan. Kalau bingung angkat tangannya langsung speak up aja nggak apa-apa. Lalu Ustadz, ibu-ibu kadang-kadang bingung dia mau mencet apaan. ya, itu mungkin mau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadol, akhi. Izin mau bertanya Ustaz. Tafadhol. Nah ini Ustaz, tadi kan terkait dengan Al-Quran adalah pengobat hati. Semua penyakit bisa Ya, disembuhkan dengan Al-Quran. betul. Sedangkan misalkan kita punya sakit hati atau penyakit hati. Kemudian kita belajar Mm. mungkin dengan cara membaca, kemudian menghafal atau mentadabbur Al-Quran. Tetapi di sisi lain kita masih mendengarkan musik. Sedangkan musik dengan Al-Quran itu tidak akan bisa bersatu itu, bertolak belakang. Ya, Karena betul. saya pernah dengar hadis dari Nabi Muhammad bahwa nanti pada zaman zaman akan datang itu banyak orang yang menghalalkan zina, kemudian musik juga. Sedangkan musik itu kita pernah dengar dari salafus soleh adalah haram. Itu gimana Ustaz? Mm. Oke, mungkin saya suaranya putus-putus, Bang Andri. Ya, Mungkin saya rangkum. eh Apa namanya? Bang Andri, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya, ya, orang-orang yang dia mencoba memperbaiki dirinya dengan Al-Quran, tapi dia masih mendengarkan musik. Betul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul. bersabda, akan datang sepeninggalanku nanti di satu zaman orang-orang yang menghalalkan apa namanya, Musik, ya, zina, perzinahan, kain sutra dan musik gitu, musik. Ustaz. Nah, Nah, padahal dia sedang memperbaiki dirinya, tapi dia masih ada kecenderungan untuk mendengarkan musik. Nah, Fadl. betul. ya, ya betul. Jadi memang ada hadis eh, di akhir zaman nanti umat Nabi itu akan ada yang menghalalkan eh, yastahiluna apa sih lupa. Wal hariro wal ma'azif, ya, intinya alat musik lah, al Ya, ma'azif. ma'azif. Nah, Yes. seluruh syaitan. Nah itu memang kalau kita lihat pendapat ulama zaman dulu ya atau ulama-ulama yang lebih warok itu memang lebih menekankan menjauhi musik ya. Terlepas mungkin nanti ada sebagian ulama yang kontemporer atau kalau nggak salah ada dari mazhab Zohiri ya itu yang ada yang masih mentolerir. Tapi kalau saya lebih cenderung lebih aman lah untuk menjauhi musik gitu ya. Nah, memang kalau kita ingin memperbaiki diri dengan Al-Quran itu memang idealnya memang kita hentikan kuping kita mendengarkan musik. Karena ketika kita mendengarkan Quran dan dicampur dengan musik, apalagi musik yang melalaikan, apalagi musik-musik yang apalagi lirik-liriknya yang tidak tidak bermanfaat ya, lirik-lirik yang galau, percintaan dan sebagainya, itu bisa jadi begini, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Jadi misalkan gini, ada satu gelas putih atau satu gelas air putih, bersih satu gelas. Kemudian kita iseng mencelupkan satu tetes racun. Walaupun cuma satu tetes berbanding segelas, itu cukup untuk merusak. Jadi akhirnya boro-boro bisa dimanfaatin. Karena berani-beraninya memasukkan sesuatu, walaupun setetes, ke dalam yang bersih. Gitu. Jadi hati yang bersih, jangan sampai dimasukkan sesuatu yang kotor. Salah satunya, musik-musik yang melalaikan,
lirik-lirik yang tidak bermanfaat itu bisa mempengaruhi perbaikan diri sehingga bisa jadi menghambat perbaikan diri. Udah bagus baca Qurannya bagus, tadaburnya bagus, tapi ketika mencampur dengan musik ditakutkan bisa menghambat perbaikan atau ditakutkan bisa menghilangkan hafalan atau ditakutkan bisa menumpulkan apa namanya basiroh atau menumpulkan kecerdasan. Maksudnya kecerdasan spiritual ya, bukan kecerdasan intelektual. Takutnya gitu. Itu yang ditakutkan. Jadi saya lagi kalau memang ingin benar-benar serius, lebih baik, lebih murni, maka kita harus punya nyali untuk meninggalkan musik. Punya nyali. Tinggalkan rokok, tinggalkan musik. Punya nyali. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Harus punya nyali ya teman-teman ya. Ayo hijrahnya jangan setengah-setengah. Ya, harus punya nyali Anda tinggalkan musik. Tapi nggak bisa kita kita ke mall kemana ada suara-suara musik ya. Anda paling tahu bagaimana cara menghindarkan hal-hal tersebut, insya Allah. Nah, Tuh. baik. Sebentar, saya lihat ada chatting-chatting nih ya. Sebentar, Ustaz. Oke, mungkin ada yang lain, teman-teman yang mau ingin ditanyakan. Ah, iya, oke, sebentar. Ibu Jumani, silakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi. saya hanya memberi kesimpulan benar apa enggak gitu ya Ustadz ya. Jadi Nah, itu kesedihan itu merupakan jalan masuknya godaan setan gitu ya Ustadz. betul, betul, Selain sahih, sahih. selain sedih itu marah mungkin ya sama apa lagi rasa pesimis masuk nggak Betul. Ustadz? Jadi kita Ya, nggak boleh sedih ya Ustadz ya. Jadi kalau eh, sedih itu nanti setan masuk gitu, menguasai hati kita gitu ya naam, Ustadz. naam, betul. Sekelas, Oh ya, ya betul. makasih Ustadz. Sekelas, Itu aja oh, Ustadz. baik, sama-sama baik. Saya langsung jawab, baik. Nah, sekelas Rasulullah saja, sekelas Nabi, ketika sedih dihibur. Dengan diisrokan, dimi'rajkan, dengan diturunkan surat Yusuf, dengan diturunkan surat Ad-Duha. Itu hiburan, ayat-ayat hiburan loh. Nah, berarti sekali bernabi aja itu yang kalau beliau sendiri bisa 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 berefek ya. Makanya Allah langsung dihibur, dihibur, dihibur. Apalagi kita gitu, apalagi kita harus lebih sering apa namanya menghibur diri dengan ayat-ayat Allah. Salahnya itu kita hiburan kita bukan ayat. Aduh, ini yang kacau. Hiburan kita itu aduh shopping misalkan apa namanya ya tadi musik tadi apalagi joget-joget la ilaha illallah itu bukan hiburan itu racun yang lama-lama kan meledak. Tapi sekali lagi intinya apa tadi ibu menyimpulkan betul bahwa salah satu masuknya setan itu dari jalan apa, jalan kesedihan. Contohnya begini, setan yang bisikin tuh, lihat dia tuh fitnah kamu loh, kamu kan udah baik. Setan ngomporin ya zunaladina amanu walaisa bidorim, yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan kepada ada manusia. Dia tuh, kamu kan udah baik selama ini sama dia. Dia tega ya sama kamu. Kamu kan baik, tapi dia balas dengan keburukan. Masa kamu diam? Iya ya. Jadi dikomporin sama setan. Akhirnya sedih. Akhirnya apa? Ketika sedih, dia mulai membicarakan kebaikan. Coba, dia sih, coba kalau dulu saya nggak bantu dia. Aduh, disebutin kebaikannya. Itu bisa merontokkan pahala kebaikan. Karena salah satu yang membuat pahala kita habis membicarakan kebaikan kita. Apalagi menyinggung orang yang pernah kita beri. Itu bahaya. Jadi setan itu pintar untuk menghancurkan amal kita agar amal kita hangus dikomporin supaya kita ngomong. Supaya panas, ketika panas kita ngomong, coba kalau dulu saya nggak bantu kamu. Aduh, udah deh. Berantakan. Hancur pahala kita. Diam-diam udah. Karena kita dulu ketika ngelakuin itu karena Allah, sehingga kalaupun mau kamu mau baik mau enggak mau jahat sama saya tidak akan mengorek-ngorek lagi kebaikan saya yang dulu. Karena saya dulu karena Allah. Jadi nggak butuh sekarang kamu baik mau tidak baik pun nggak peduli. Tapi ketika tadi setan mengompori, dia jadi bicara yang kadang dia jadi mencaci memaki tuh. Jadi banyak dosa kita gara-gara si setan itu. Terus konyolnya kita dengerin. Harusnya kan ditutup gitu kan. Itu. Jadi sekali lagi betul yang ibu simpulkan setan. Kemudian selain kesedihan marah, betul. Marah pun babu sayatin. Al-Godo babu sayatin. Marah merupakan pintu masuknya setan. Makanya dikompon supaya marah. Ayo marah, marah, marah. Makanya ketika marah Rasul mengatakan salah satunya berwudu atau mandi.
atau beralih beralih posisi dari duduk jadi berdiri, berdiri jadi duduk atau berbaring gitu. Nah itu. Jadi kesimpulan ibu benar. Mungkin itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah ya. Jadi Ibu, ya teman-teman, jangan gampang marah. PD juga kadang-kadang ngebuat Shelton ini ya masuk ya. PD percaya diri, terlalu Ya, percaya diri. ya. Kalau PD-nya Nah, bukan, mohon maaf, ini boleh nah. Ustaz ya, Boleh, saya boleh. tambah Nah, Ustaz. nah, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada dua, kalau yang sejauh saya pelajari, ada dua PD. PD yang pertama itu kurang ajar, kayak yang Ustaz barusan sebutkan, itu PD-nya tuh menisbatkan kepada kemampuan diri. Saya, PD, gue kan pintar, gue kan kaya, gue kan gini-gini. Ini ke PD yang keliru, ini PD yang sombong. Nah, tapi kalau PD-nya tenang, kan ada Allah. Nah, ini bagus. Kita harus pede memang. Tapi di apa? Dinisbatkan kepada Allah. Lah, saya memang nggak bisa apa-apa, demi Allah saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa begini ketika Allah membantu. Kenapa sekarang kamu bisa bertahan? Karena saya pede, saya punya Allah. Makanya gini, orang yang dia gini, waliullah, walaupun dia sendiri, walaupun dia dipujikan banyak orang, walaupun dia digempur habis-habisan, dia tetap survive. Kenapa? Inna wahaman, Allah bersama. Pede karena dia dengan Allah. Nah sekarang orang kafir aja yang jauh dari Allah, yang tidak dengan Allah, kok pede memerangi kita? Perang memerangi kita. Kenapa kita yang dengan Allah nggak pede? Oh, takut. Ngapain? Apa-apaan ini? Kita harus pede kalau menisbahkan kepada Allah. Jadi mohon maaf tadi ada dua pede ya. Itu mungkin mohon maaf sekali Pak Ustadz. Aduh ini jadi panjang ke sana ya. Masya Allah. Ustaz, Ya Allah. Alafu, ini ada Ya, pertanyaan titipan yang saya nggak bisa sebutkan namanya. la Sebentar, ilaha saya baca illallah. dulu. Dia bilang gini, Astagfirullah. Ustadz, saya mau nanya, tapi saya takut sama Ustadz yang ganteng, Masya Allah. Kata dia gini, Ampun. saya berusaha untuk melupakan kejadian masa lalu yang sulit. Sampai sekarang, saya selalu takut kalau ada laki-laki yang mendekati saya atau berniat baik dengan saya. Sampai sekarang saya menolak laki-laki yang mau melamar saya. Terlalu sakit di masa lalu dan saya takut masa lalu saya itu terulang kembali dengan laki-laki yang sekarang. Masya Allah. Lalu sebelumnya dia sudah menikah, tapi hampir, jadi poinnya adalah saat dia hampir menikah, sudah dekat pernikahannya, dia pergoki calonnya bersama dengan perempuan lain. Akhirnya Ya, dia tidak melanjutkan Allah. daripada itu walimahnya gitu, Ustaz. Fadhol. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang pertama mungkin ada dua poin ya. Kalau saya tadi dengar, poin pertama kalau nggak salah, dia itu masih punya, masih hidup di masa Iya, lalu. masih hidup di masa lalu. Dengan Nah, ketakutannya. nah dengan ketakutannya. Masih hidup di masa. Padahal, apakah masa depan dengan masa lalu itu pasti akan sama? Sedangkan bagi orang beriman, mau masa lalu ke, mau masa depan ke, mau masa saat ini, selama dia beriman dan bertakwa, innal muttaqina fi maqamin amin, aman udah. Jadi ibu jangan sampai gara-gara masa lalu yang pahit melihat masa depan dia takut. Kenapa? Itu bukan sifat seorang muslim, sekali lagi. Kenapa? Muslim punya Allah. Kemanapun, mau dengan siapapun, mau menghadapi siapapun, kita punya Allah lawan. Hadapi. Selama kita benar tapi ya, jangan sok-sokan cari-cari musuh. Nah, apalagi masa depan yang di situ Allah yang mengatur. Jadi intinya apa? Baik sangka sama Allah. Karena nggak selalu terjadi sesuatu yang sama masa lalu dengan masa depan. Kadang-kadang trauma ini juga bisikan setan loh. Awas, hati-hati, bisa jadi trauma yang kita rasakan, takut ah, takut kayak dulu ah, gini gini gini, akhirnya kan nggak berani untuk serius sama laki-laki, ada yang lama ditolak gitu kan. Padahal begini, kadang setan membisikkan, ya loh, kemarin juga dia gitu, yang dulu juga begitu, udah nggak usah deh sekarang mah, gini aja tuh. Padahal menikah itu ibadah. Padahal banyak kebaikan dalam pernikahan. Dan kadang-kadang banyak madorot dalam kesendirian. Mohon maaf, kadang jinah mata, jinah pikiran, jinah hati, jinah lisan, jinah tangan, jinah semuanya. Terus tidak ada sosok yang membimbing kita. Terus banyaklah fitnah-fitnah ketika kita sendiri itu kadang begitu.
Jadi setan kadang-kadang memerankan, punya peran untuk membuat kita akhirnya takut. Enggak, Bismillah maju kok. Dengan apa alasan yang membuat saya siap untuk maju apa? Maksudnya gitu ya. Apa alasan yang bisa membuat saya mau maju gitu apa? Alasannya anti punya Allah dan bertakwalah insya Allah kapanpun dimanapun masa depan seburuk apapun dalam keadaan seburuk dan semenakutkan apapun anti akan selamat karena nanti bersama Allah. Jadi intinya sekarang mah pepet Allah terus dekatkan pada Allah. Nanti Allah akan pilihkan yang terbaik untuk nanti. Ya, jangan terlalu logis. Udah mulai saatnya kita sekarang lebih mendengarkan iman gitu karena kadang logika itu kalau ditempatkan pada yang bukan tempatnya kadang-kadang juga ngerecokin membuat kita jadi banyak nah, jadi takut gini banyak ketakutan itu Bismillah ya yang penting dekatkan daripada Allah nanti Allah yang atur Allah yang mudahkan ya sir wala asir sekarang Masya Allah. pepet pepet Allah terus pepet Allah ya Allah terus sekarang mah fokus kepada Allah nanti Allah yang aturkan skenario hidup yang indah melebihi indahnya drama Korea Allah alam bisawab gitu aja Allah alam bisawab. Oke, baik. Saya sampaikan poinnya, Mbak Ana. Yang pertama, Anda harus punya support. Kalau Anda tidak dapatkan support itu dari rumah, datang ke kajian-kajian seperti Betul. seperti ini. Perkuat ibadah. Allah nggak pernah bohong. Kita yang kurang percaya. Baik, Ya. Ustadz. Mungkin begini, Ustadz. Eh, Ketakutan masa lalu untuk menikah, apakah sekiranya ya Indonesia ini Ya. kekurangan laki-laki yang saleh? Hmm. Gimana Ustaz? Apakah Indonesia ini ya kekurangan Ya. orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, sehingga banyak orang-orang yang takut untuk melakukan pernikahan atau mereka yang pernah kecewa pada masa lalunya mereka takut menikah untuk kedua kalinya. Nah, Ya. pertanyaan adalah Masya Allah, Masya Allah, bagaimana cara memilih laki-laki yang soleh gitu ya, Masya kalau Allah, bisa yang pajeronya 2 yang menyempasat katanya. Masya Allah, Oke, baik. Masya Allah. Gak saat Baik, itu cuman gimmick aja, Fadlan. oke. Saya langsung respon. Yang pertama tadi, apakah Indonesia ini kekurangan laki-laki sore? Mau kurang ke, mau banyak ke, bagi seorang perempuan, bagi seorang muslimah yang solehah, nggak usah takut karena dia akan ditemukan dengan yang soleh. Jadi masalahnya sekarang bukan banyak atau tidaknya, kita solehah nggak? Karena kita menuntut yang soleh, kalau kita nggak soleh mah Allah cuma akan memberikan jodoh yang secerminan. Gitu. Jadi sekarang sekali lagi kembali ke poin tadi, perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah, pepet, perbaiki dalam segala hal. Insya Allah bukan kita yang mencari, mereka yang datang mencari kita. Karena Allah yang gerakan. Jadi kita sekarang benar-benar mutlak hasbunallah, menggantungkan kepada Allah semuanya. Sehingga nanti Allah yang aturkan. Kita cukup santai aja dulu. Ini kisah nyata, ada kisah nyata nih sebagai ada perempuan yang saya tahu dia memperbaiki diri luar biasa ya. Dia bahkan menggunakan cadar sebagai salah satu bentuk menghindari fitnah lah. Nah, dia seorang yang mohon maaf single mom ya, pernah menikah single mom. Tapi ketika dia menggunakan cadar, banyak orang bilang gini, loh, kalau kamu pakai cadar, nanti laki-laki nggak bisa lihat kamu. Nanti kalau nggak bisa lihat, nanti kamu nggak laku, bla 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 bla. Tapi dia tetap istiqomah. Bodo amat, yang penting Allah ridho gitu kan. Bodo amat mau laki-laki suka, mau yang penting Allah ridho. Dia istiqomah. Bener, tiba-tiba laki-laki yang datang kepadanya, laki-laki yang mungkin dia harap. Jadi sekarang fokusnya bukan ke makhluk, fokusnya ke Allah. Nanti Allah perbaiki semuanya, pepet karena baik juga. Jadi sekali lagi, mau banyak, mau tidak populasi laki-laki soleh di Indonesia, selama kita memang layak untuk mendapatkannya, kita akan dapat. Berarti bagaimana supaya layak? Ya solehahkan diri. Gitu kan meskipun banyak yang soleh kalau kita nggak soleh nggak dapat gitu kan yang kedua mohon maaf ini untuk semua perempuan ya bukan untuk mbak itu bukan insya Allah mbak itu soleh ya untuk tadi yang kedua apa gimana Pak Ustadz tadi yang kedua saya lupa poin yang kedua itu Bagaimana cara memilih laki-laki yang soleh? Masya Allah tentu tidak ada tipe tidak ada kriteria yang lebih sempurna kecuali kriteria yang Nabi sampaikan laki-laki yang soleh yang Nabi sampaikan itu kriteria ketika apa namanya ketika dinuhu wa hulukuhu fazawazuhu idza khotoba ilaikum apabila ada seseorang laki-laki yang mengkhitbahmu yang melamarmu mantarduna dinuhu wa hulukuhu dan agamanya bagus agamanya di sini itu bukan dia pada suatu aja ya
bukan hanya pandai baca apa ayat Quran, bukan, tetapi lebih mendalam akidahnya bagaimana, tauhidnya bagaimana, gitu kan, fikihnya bagaimana, gitu kan. Nanti insya Allah bisa disebut agamanya bagus. Kemudian dinuhu wahulukahu, akhlaknya bisa tanya ke orang tuanya. Karena biasanya laki-laki itu kalau ke ibunya baik, insya Allah kisahnya baik. Gitu. Bisa tanya saudara-saudara perempuannya lah, gitu. Nah, itu bisa tanya ke guru-gurunya. Jadi sekali lagi ini kriteria yang Rasul sampaikan. Ida khotoba ilaikum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawazuhu. Apabila ada laki-laki yang melamar anakmu, ini kalau ke bapaknya, bapak kita. Apabila ada laki-laki yang melamar anakmu, kemudian laki-laki itu kau ridhoi agamanya, ya ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, fazawazuhu, maka nikahkan. Udah cepet. Tapi kan dia nggak ganteng, ganteng bonus. Percuma ganteng kalau misalkan dia nggak soleh, nggak, agamanya nggak baik. Terus dia nggak kaya, insya Allah kalau dia, walaupun dia nggak kaya, kalau dia soleh, iya kunu fukoro ayubnihimullah min fadli, Allah kan kaya kan dia. Asal dia punya bekal soleh. Gitu. Jadi sekali lagi tadi kriteria yang paling hebat, paling dahsyat adalah agamanya bagus, akhlaknya bagus, sisanya bonus. Tapi kalau dapat yang juga tampan, juga kaya raya, oh itu mah bonus kuadrat. Tapi insya Allah akan disepadankan dengan solehah, perempuan solehah yang juga tinggi levelnya gitu. Jadi ada min jinsil amal lah. Seseorang Betul. hanya akan mendapatkan sesuai dengan Apa kadar yang nilainya aja gitu aja. nah, Yuk perbaiki diri kita. Ya Allah malam suami. Ustaz, apakah Nah, di zaman sekarang ada orang yang dia menikah, dia laki-lakinya nggak punya ilmu, istrinya nggak punya ilmu, terus menikah sama-sama kita menuntut ilmu. Pada kenyataannya sama-sama nyari duit, sibuk nyari duit, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Mana kayak gitu, Ustaz? ya mungkin ada ya, mungkin ada. Karena awalnya optimis. Yaudah ya kita apa learning by doing, belajar sampai action aja yuk, sambil sambil nikah. Padahal mau sama-sama minus, modal minus. Wah ya udah nikah aja deh dulu. Yang penting udah nikah kita sama-sama belajar. Benar. Ketika dia menikah ternyata Allah uji. Kan niatnya mau belajar tuh setelah nikah tuh. Kan setiap niat baik kan diuji nggak? Diuji. Ah nanti mau sholat tahajud dah. Diuji ngantuk setan. Kata setan tidur bobo masih lama kok. Tidur dulu. Gitu. Jadi setiap niat baik kita itu akan diuji. Nah, ketika tadi ada dua orang yang sudah komitmen, yuk nikah yuk. Tapi kan nggak punya ilmu agama, nggak apa-apa deh. Nanti setelah nikah ngaji bareng-bareng. Ternyata diuji dengan kesibukan, dimukakan dunia, wih dunia, wow. Akhirnya lupa misi yang pertama. Ini banyak terjadi. Gitu. Jadi kalau memang mau dari awal dari nol, harus ada pembimbing yang kalau bisa ada hitam di atas putih. Sibuk apapun nanti setelah menikah, tetap kembali kepada komitmen awal, belajar. Karena arijalu qawamun 'ala nisa, khususnya laki-laki akan jadi pemimpin, dia harus cerdas. Bukan hanya pintar cari uang, tapi pintar untuk mendapatkan pahala. Itu dengan cara ilmunya. Ini mungkin Allah alam bisawab. Nah, mungkin saya ada beberapa pertanyaan lagi nih, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Di zaman sekarang banyak perempuan menyalahkan ibu-ibunya. Saya sebagai perempuan, saya tuh udah ngaji, sholat rajin banget tuh, perbaikin bacaan, gitu ya. Saya nggak tahu kok Ya. dia dulu alim banget kalau kalau belum nikah, dia tuh soleh banget, bawain makanan ke orang tuanya, ya nggak pernah Mm-mm. macam-macam. Pas satu rumah ternyata Ustadz berbeda isinya, gitu kata Ustadz, beda banget gitu. Kita udah mati-matian perbaikin bacaan, Uang. laki-lakinya ternyata nggak, dia Mm-mm. yang mereka pikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, sampai akhirnya perempuan ini meminta pisah ranjang, Ustadz. Menurut Ustadz, Mm. apakah yang dilakukan oleh perempuan ini ya sudah ada di koridornya? Apakah pernah ada contoh dari Nabi atau ada sahabat seperti ini? Ada perempuan laki-lakinya apa namanya tidak, ya pokoknya tidak soleh, terus perempuannya minta pisah gitu. Maksudnya minta minta pisah ranjang sampai laki-lakinya Ya, kembali ke fitrahnya gitu. Silakan Ustaz. baik. Oke, langsung saja. Kalau dari fikih ya, sejauh yang saya pahami, justru yang pisah ranjang itu dari laki-laki bukan perempuan.
Sehingga seburuk apapun laki-laki, perempuan tidak punya hak untuk memisahkan diri. Gitu. Ini menjadi ujian bagi kaum Hawa. Ini ujian loh. Jangan bilang gini, loh kok nggak ada sih? Ingat, kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji oleh Allah. Kayak hukum waris. Loh, kok laki-laki dua, kita satu. Tuh. Kita sedang menguji kita. Semina watona enggak? Gitu. Misalkan, loh, kok laki-laki jadi pemimpin kita enggak? Kita lagi diuji. Nah, sama. Kok talak ada di laki-laki sih, nggak di perempuan? Kita lagi diuji. Justru dengan ujian ini kamu akan masuk surga. Gitu. Imanmu sedang diuji. Nah, berarti kalau sejauh yang saya tahu, kalau pisah ranjang, perempuan memisahkan diri, walaupun seburuk apapun laki itu, tidak. Tapi kalau hulu itu meminta pisah karena laki-lakinya memang melakukan sebuah kesalahan besar dalam agama, maka diperbolehkan. Jadi bukan pisah ranjang, tapi hulu. Ya ini apa? Ya ini nanti kalau di pengagama itu nanti ada dijelaskan mungkin ya, silakan nanti dicek ke KUA setempat. Misalkan gini, misalkan suami saya itu musyrik, dia berbuat kesyirikan, dia datang ke dukun dan sebagainya, pakai jimat dan sebagainya. Dan dia gak mau sholat. Terus saya sudah ingetin, saya sudah doain, tapi udah beberapa tahun tetap begitu. Saya tidak mau dipimpin oleh laki-laki yang tidak sholat. Saya tidak mau suami saya pelaku syirik takut menular ke anak. Itu boleh nggak? Hulu, insya Allah boleh. Boleh. Hulu minta diceraikan, tapi nanti lewat pengadilan gitu. Itu boleh. Tapi kalau sekedar tadi akhlaknya kurang baik, belum sampai parah ya, itu tetap dilayani karena Allah. Jadi bukan lihat suaminya, bukan, tapi lihat Allah. Karena kalau lihat suami, ngapain kita harus harus melayani dia? Toh dia mah makhluk. Tapi kan ini perintah Allah gitu. Misalkan eh, apa namanya? Dia udah buruk sama kita, suami gitu kan. Udah buruk sama kita. Kita kan secara naluri nggak mau melayani. Oh dianya gitu. Iya kalau kalau karena dia kita nggak mau. Tapi ini juga karena Allah. Gitu. Jadi sekarang mulai sesuatu itu ikhlas karena Allah, nggak apa-apa deh. Mau suami saya baik, mau buruk tetap saya layani. Karena saya bukan mencari perhatian suami, bukan mencari gaji dari suami. Sinyalnya lagi, Ustaz. Ya, Tapi biasanya eh, ridhonya suami, ridho Allah gitu. ah, ya saya ambil poinnya. Tetap harus ada ketaatan kepada suami ya, Ustaz, selama dia belum masuk ke ranah kafir Ya atau harus menduakan Allah, gitu ya, Ustaz ya. betul. Nah, Nah ya itu itu ibu ya betul yang betul betul. kagak berani ngomong ya, gitu. Baik, nggak berani dia. Yang kayak gini-gini tuh kayaknya mereka nggak berani ngomong, kayak mungkin satu sama lain kenal kayaknya. Jadi saya takut ini jangan ditahu aib keluarga saya gitu maksudnya. Baik, Nah Ustaz, baik overthinking dalam baik. agama boleh gak? Overthinking dalam agama. Vietnam. Overthinking dalam agama boleh gak? Oh, Iya sinyalnya. karena Ya, kan Insya Allah. overthinking itu kalau saya lihat itu orang bisa bagaimana Oke, koneksi ulangi. bagus. Ustaz, masih. Baik Ulangi baik. sekali lagi. Oke, saya coba mengklasifikasikan overthinking. Kadang ada overthinking yang memang nggak semua orang sepakat gitu. Jadi menurut si A ini overthinking, menurut si B ini enggak. Jadi kita harus samakan dulu definisi overthinking yang seperti apa gitu. Karena kadang-kadang menurut si A ini saya nggak overthinking kok, tapi menurut si B overthinking gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada memang overthinking overthinking yang seperti overthinking, padahal bisa jadi enggak. Atau overthinking nggak boleh lah sebetulnya, tapi ini boleh. Namun kadang-kadang kembali kepada kaidah awal tadi ya, ada perbedaan definisi tentang overthinking. Intinya begini, sesuatu yang berlebihan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak. Sinyal lagi, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, Tapi apabila hanya menurut perorangan si asumsi pribadi, oh ini kamu berlebihan nih. Gimana? Saya, sinyalnya Ustaz. Al-Afu. oh, baik Oke. baik baik. Sampai mana tadi? Sampai bagaimana kalau Jadi, misalnya berlebihan, overthinkingnya nah itu berlebihan. ya. Nah, jadi overthinking yang berlebihan menurut syariat ini jelas dilarang, haram.
Innahu la yuhibbul musyrikin, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Jadi jangan israf, jangan berlebihan menurut kacamata syariat. Namun kadang ada menurut syariat ini belum berlebihan, tapi kadang asumsi per orang itu beda-beda. Kata si A ini berlebihan, kata si B ya sedang, kata si C enggak kok tuh. Jadi di sini nanti ada perbedaan pendapatnya. Namun hakikatnya adalah ketika menurut agama ini berlebihan, maka nggak boleh, ya tidak boleh berlebihan gitu. Bisa dimahami ya? 6. 6, Ustaz. Ya, jadi Oke. teman-teman, 3 pandangan manusia terhadap makhluk. Ada orang yang menganggap Anda luar biasa walaupun Anda teriak-teriak seperti macan. Ada orang-orang yang cuek aja, ya. Anda mau membuat berbuat apapun, dan yang terakhir ada manusia-manusia yang nggak peduli apa dengan apa yang Anda lakukan. Itu pandangannya manusia. Mau semua berbeda-beda. Betul. Ya, Betul, Masya Ustaz. Allah. Maksud- Iya, Ustadz, betul. tadi di sini Ustadz jelaskan ada kesedihan yang makruh, ada kesedihan yang Syukron. dibolehkan. Kesedihan Heeh. kesedihan yang dibolehkan ini belum nih, Ustadz. Maaf tadi karena terpotong. Kesedihan yang dibolehkan Oke, itu apa? baik, baik. Kesedihan yang dibolehkan adalah kesedihan yang sesuai fitrah manusia. Contohnya apa? Contohnya ketika orang tua kita meninggal, anak kita meninggal. Ini kesedihan yang boleh selama tidak niyahah, tidak muratap. Jadi cuma nangis. Itu boleh. Kenapa? Rasul juga sedih dan menangis ketika anak Ibrahim wafat. Rasul juga sedih ketika Ibunda Khadijah wafat. Tapi kesedihan Rasul tidak membuat Allah murka, karena sedihnya Rasul tidak berkata-kata yang buruk, tidak bersikap dengan sikap yang buruk. Nah, ini kesedihan yang fitrah, ini rahmah, gitu kan? Maka ini yang boleh, ini boleh. Namun walaupun boleh, tetap harus dijaga, jangan sampai berlebihan. Makanya tetap dihibur, ya dihibur meskipun nanti ada orang yang sedih di skala ini, di tipe ini, tetap dihibur. Takutnya nanti berlebihan, takut dia terbawa arus, terbawa suasana hati gitu ya. Gitu ya. 6. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan keluarga saya ini, Masya Allah, yang menjaga saya banget. Saya seorang perempuan, keluarga saya yang selalu menjaga saya dari datangnya laki-laki, dari apapun kehidupan keseharian saya, selalu diatur. Bagaimana cara Masya meyakinkan Allah. keluarga saya dengan, saya, bagaimana cara meyakinkan keluarga saya dengan laki-laki pilihan saya sendiri? Gitu, Ustaz. Keluarganya, bagaimana Jadi cara itu meyakinkan keluarganya dengan laki-laki pilihan saya sendiri. Tes, masih Ustaz suaranya? Oh iya 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 6. iya, baik. Oke. Sekali lagi tadi ada kaidah al-jaza min jinsil amal, atau ada ayat kullu nafsin bima kasabat, atau ada surat An-Nur juga. Al-khabisatil khabisina wa thayyibuna li thayyibat, ya. Yang baik dapat yang baik. Jika anti memang benar-benar baik menurut Allah, dan si doi yang anti perjuangkan itu juga baik menurut Allah, walaupun keluarga menahan, walaupun semua kampung menahan, walaupun seluruh dunia menghalangi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetap kalian akan nikah. Masya Allah. Gitu loh. Benar. Jadi bukan fokus kepada perkara-perkara yang sebenarnya kita terjebak di sana gitu. Sampai kita, oh iya ya, gitu aja. Sekarang kita pasrahkan. Kalau memang dia jodoh kita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum langit bumi diciptakan, udah mau gimana pun orang tua melarang, walaupun kita tidak menjelaskan, tetap akan dipersatukan. Namun tetap dengan ikhtiar, ya, punya keyakinan seperti itu, tapi tetap ikhtiar, ambil ikhtiar. Sebisa mungkin, semampunya, doakan ya Allah yang muqallibal qulub, wahai engkau Allah yang maha membolak-balikan hati keluargaku, bukakanlah hati keluargaku agar mau menerima pilihanku. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan kebaikan-kebaikan laki-laki tersebut. Sosialisasikan bahwa laki-laki ini memang bertanggung jawab, gini 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 gitu kan. Gitu lah. Itu sebatas itu. Kalau sudah maksimal tetap juga ditolak, nggak apa-apa, karena yang menentukan jodoh bukan keluarga, bukan orang tua. Demi Allah. Yang penting kita sudah berusaha maksimal, sisanya, bukan sisanya. Setelah berbuat maksimal, kembalikan lagi kepada Allah, bahwa ya Allah terserah.
Kalau memang itu jodohku akan kau mudahkan, kalau bukan akan disulitkan. Itu mungkin Allah alam bisawab. Masya Allah. Tuh, teman-teman, ya, bagian tadi bertanya tuh. Rezeki bakal datang. Ya, sama halnya seperti maut. Ya, mau kalian tinggal di bengkel, Bu, bayangin aja. Ya maaf yang matanya kurang, kupingnya pendengarannya kurang, ya, yang kagak ada jenggot, yang tonggos, itu semua ada jodohnya. Masih intik Iya. kagak. Cuma, aduh, kacau nih. Ya, tapi memang terkadang Ustadz, kita ini sebagai bukan sebagai kita, maksudnya kita nih sebagai makhluk yang lemah ini terkadang kita tertipu dengan kepintaran kita. Wah, ini mah baik buat saya ya. Karena nih relate dengan pertanyaan dengan pertanyaan ini apa namanya? Ada satu lagi nih. Mungkin kita buka dua pertanyaan saja terakhir ya, dua pertanyaan sampai setengah 10. Karena gini, Stad, kita terkadang tertipu dengan apa namanya eh eh, tingkah laku pasangan kita terdahulu. Ternyata tadi setelah tahu itu menyakitkan hati perempuan gitu, Stad. Sebelum dia nikah mungkin ya dia sholatnya rajin, mungkin puasanya, ternyata setelah menikah Iya, berbeda gitu, Stad. Jadi iya, pertanyaannya adalah eh, jika kita sudah menikah, kemudian baru tahu masa lalunya yang sangat buruk, bahkan sangat menyakitkan, bagaimana sebaiknya sikap kita? Bahkan masih terus berhubungan dengan bahkan masih terus berhubungan dengan masa lalunya dan baik. jauh dari agama. Gitu, Ustaz. Betul. Masya Allah. Baik, kalau sudah terlanjur menikah, ini kan sudah terlanjur menikah ya. Ini tes ada sudah. Jelas, Ustaz. Nah, Oke, baik. Kalau sudah terlanjur menikah, maka alhamdulillah suami yang sekarang jadi suami kita itu adalah nilai dari amalmu. Itulah nilai dirimu. Mohon maaf. Betul. Selama ini dia kayak apa berkamuflase ya. Sebenarnya kadang-kadang mono, kadang-kadang kita pun juga tanpa kita sendiri kita berkamuflase selama ini. Jadi orang yang berkamuflase ya jodoh dengan berkamuflase. Orang yang kadang-kadang membagus-baguskan diri bertemu dengan orang yang membagus-baguskan diri. Orang yang menutupi aib-aibnya ya bahkan ditemukan dengan orang yang menutupi aib-aibnya gitu. Sehingga apapun yang datang kepada kita saat ini, baik pasangan kita, keadaan kita, itu adalah nilai kita. Kalau misalkan kita beda aja beramal dulu, mungkin tidak akan dia jodoh. Mungkin bisa lebih buruk daripada dia atau lebih baik. Jadi al-jaza min jinsi Allah, Allah maha adil. Allah sangat maha adil. Jadi apa sekarang? Alhamdulillah terima ridhoi ya memang itu nilai saya kok nggak apa-apa mungkin dari segitu nggak apa-apa ridhoi aja lalu perbaiki insya Allah ketika kita memperbaiki maka Allah juga adil tidak mungkin Allah tetap membersamakan orang yang sudah baik dengan yang tidak baik tidak mungkin ada dua opsi yang saya lihat yang pertama ketika kita mulai memperbaiki maka Allah akan juga menggerakkannya untuk baik sehingga tetap sehufu. Kalau dia nggak mau berubah baik, maka akan jomplang, maka akan terpisah dengan sunatullah, terpisah dengan sendirinya, dan akan datang laki-laki atau perempuan lain yang memang sekufu ketemu lagi. Gitu. Itu yang saya lihat dari apa namanya pengalaman-pengalaman atau literasi-literasi yang saya baca atau pemikiran-pemikiran dari para ulama dan sebagainya atau dalil-dalil ketika membuka membedah itu ternyata selama ini yang hidup bersama kita adalah nilai kita sendiri al-jazaa min jinsil amal gitu loh maka daripada itu tidak ada siapapun yang harus disalahkan ya udah Bismillah memang ini nilai saya kok jadi gitu sekali lagi bahwa kadang gini kita saat ini menghadapi sesuatu menerima sesuatu dengan sesuatu kita sendiri kita sendiri yang pesan tanpa kita sadari loh benar kita sendiri yang undang ya karena musibah keburukan itu datang kepada kita karena kita yang undang baik diundang dengan amal buruk ima atau dengan amal baik makanya wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum
Kita mungkin dulu pernah berbuat buruk, pernah bermaksiat, pernah banyak dosa. Ya ini hasilnya ini. Diberi pasangan kayak gini. Atau kita pernah taat, kita pernah soleh, kita pernah beramal dengan amal yang sangat luar biasa. Akhirnya diuji dengan yang buruk. Kayak Nabi Muhammad. Amalannya bagus, dia uji dengan keburukan. Gitu kan? Korun amalannya buruk, ya dihantam dengan penenggelaman. Jadi datangnya apapun itu sebenarnya kita sendiri yang undang, dan Nah, datangnya mereka sesuai dengan nilai kita. Nggak lebih, kalau Allah nggak zolim. Itu mungkin dia kalau nggak bisa, jadi ah, terima aja, perbaiki. ya, jadi yang memiliki pertanyaan ini ya semua kulum ada Anda minal khata'. Semua punya kesalahan. Anda juga punya masa lalu, suami Anda juga punya masa lalu. Ya, teman-teman ya, Ya, Anda tidak perlu mengungkit masa lalu suami Anda atau pasangan Anda. Anda diijab ya pada saat itu Anda bisa terima semua apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan pasangan kalian. Ya, selama dia betul. masih menjadi suami sah kalian, maka taatlah gitu, Ustaz ya. Tetap Nah, betul. dan terkadang apa namanya perlakuan tersebut itu muncul tapi dari apa namanya kegelisahan kalian atau dari dosa-dosa kalian gitu ya. Iya. Kalau saya yakin saya juga nggak ada yang pernah tahu saya ini dulu apa gitu ya. Kapan saja seseorang itu bisa berubah. Bahkan Betul. dalam hadis dikatakan bahwasanya hari ini dia beriman, ya, malam ini beriman, sore nanti dia kafir. Begitupun dengan sebaliknya, dia bisa jadi kafir pada malam ini, paginya beriman. Baik, Ustadz, ini tinggal terakhir 2 pertanyaan saja, Ustadz. Baik, Baik, silakan. eh oke, Ustadz, ini cukup panjang nih, Ustadz, Masya Allah. Baik, kami membuka sebuah universitas berjalan 1 tahun. Ada Masya Allah. orang dalam yang berbuat sabotase. Akhirnya, akhirnya semua dan akhirnya semua mahasiswa demo dan kami mengundurkan diri dan berpindah kepada orang yang mensabotase itu. Jadi orang yang mensabotase itu, mahasiswanya pindah ke orang yang Mengambil mensabotase itu. alih. 6. Ya. Dan mendirikan kampus baru, Ustaz, dengan nama kami. Masya Allah. Dengan nama kami. Setelah itu, Nah, kami ikhlaskan mereka yang membangun. Setelah itu kami ikhlaskan itu. Lalu kami bangun universitas baru lagi, Ustaz. Dan ini membuat nah, hati kami sakit ya panjang itu kan. Sakit banget gitu, Ustaz. Bahkan menutup diri beberapa tahun dari masyarakat. Ya, ya. bahkan menutup diri beberapa tahun dari masyarakat. Orang tua saya sampai berpisah gitu, Ustaz. Nah, Nah, itu Masya Allah. jadi dia sering dia sudah ikhlas, tapi masih kebayang-bayang ya dengan rasa sakit itu sering muncul. Mungkin Ya. ketika dia tidur menganggap atas Nah, muncul lagi. Itu sebabnya apa, Ustaz, kata dia? nah, Sebabnya apa? Nah, apa? penyebab ingat terus Penyebab dia terbayang. ingat terus. Padahal dia udah Oke, ikhlas dan di mulutnya saya ikhlas baik. sudah gitu. Tapi Masya Allah. muncul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gini, pernah nggak kita membaca dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk melupakan? Pernah nggak? Yang ada, sejauh yang saya baca yang bodoh ini, Allah hanya memerintahkan, bukan memaafkan. Maafkan, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkan dadamu. Bukan lupakan. Kenapa? Karena kalau dilupakan enak banget. Dari mana kita dapat dapat pahala sabar dong? Bukankah orang yang Nabi Muhammad ya ingat terus masa lalu, ya, tentang Khadijah, tentang masa lalu ingat kok. Jadi kenapa Allah tidak melupakan? Karena memang dengan kita mengingat, justru itu akan menjadi penggugur dosa kita. Semakin diingat sakit, ridho kepada takdir, kemudian penggugur dosa. Semakin banyak diingat, semakin banyak kita, semakin menggugurkan dosa-dosa. Tapi tetap dilatih untuk berdamai dengan masa lalu. Jadi bukan melupakan, tapi menerima. Semakin dilupakan, semakin sulit. Benar, asli. Semakin akan terbayang-bayang. Makanya yang saya tahu, Allah tidak menyuruh untuk melupakan, tapi Allah menyuruh memaafkan. Nah, tapi saya sudah memaafkan kok masih ingat? Ya wajar, kan kita punya memori. Saya pengennya hilang loh. Kalau kita dihilangkan di sini, sekali lagi,
Yang mengatur penghilangan memori kan Allah. Kalau memang ini yang terbaik, ya udah terima. Dan Allah tahu yang terbaik, makanya dipasang di kita kan. Makanya dibuat ingat selalu. Kalau Allah tahu ini buruk bagimu, akan dari kemarin dihapuskan, dilupakan. Takutnya kalau kita minta lupa, takutnya lupa semuanya, akhirnya jadi nggak karuan, takut jadi ini gitu, takut Majnun. Hilang akal. Hilang akal, bener. Makanya alhamdulillah masalah itu bukan dilupakan tetapi diterima supaya kalau mengingat pun sudah diterima. Tapi kan sudah diterima sekali lagi. Oke, mungkin belum dalam, belum ada apa, belum ada treatment-treatment khusus. Makanya terapi luka batin insya Allah hadir untuk memberikan tips-tips lain yang mungkin dengan itu Allah mengizinkan untuk kita sembuh dengan arti sembuh menerima lega, lega walaupun ingat berkali-kali lega udah. Alhamdulillah bahkan bahagia. Loh kok bahagia sih? Ya iya, bahkan bukan bukan hanya apa namanya eh, apa bukan hanya ridho ya, tapi sampai bahagia, sampai level bahagia ketika mengingat itu. Kenapa bahagia? Amal jariah kita yang bangun, ya kita yang bangun kan, itu hasil kita yang bangun kan, kita yang kontribusi waktu, tenaga, pikiran, harta dan sebagainya. Terus sekarang mereka kelola. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba walaupun seperak. Hambanya yang berusaha walaupun seperak seperak, Allah akan menyia-nyiakan. Allah akan ganti dunia akhirat. Bahkan bisa jadi Allah akan siapkan istana di surga bagi dia. Asal ridho. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Andai kata semua ini, masalah ini, penipuan ini, atau apa, sabotase ini membuat saya jadi layak masuk surga, nggak apa-apa, saya ridho ya Rob. Fala ubali, saya nggak peduli, yang penting sama surga. Gitu aja. Sekarang minta surga aja. Ya Allah, saya minta surga. Jadi kalau mau diingat, keingetnya surga. Ingat dicaci dimaki, ingat disabotase, yang ingat surga. Bisa boleh. Karena kata Allah dalam surat apa, saya lupa ini kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang bersabar, ya orang-orang yang memaafkan, itu akan diberikan jaminan surga. Isbir, bersabarlah, terus pada kajian, maka bagimu surga. Gitu kan? Allah alam bisawab itu. Ya, jadi teman-teman rumusnya bukan melupakan, tapi terima itu. Ya, Terima. berdamai dengan diri Latih. sendiri. Naam, latih Nah, itu. Ya, latih. manusiawi masih ingat. Manusiawi itu masih Mas, keinget-inget masa lalu. Tapi itu sebagai penggugur dosa-dosa kalian. Insya Allah. Itu dosa. jawaban yang Masya Masya Allah. Allah. Nah, yang terakhir Ustadz, sebagai penutup. Ustadz, apa arti kebahagiaan? Nah, Fadal Ustadz. Apa makna kebahagiaan? Apa Baik, makna saya kebahagiaan? sih, Kak. Ini mau makna yang kaleng-kaleng atau makna yang Eh, paling dahsyat? yang paling Eh? dahsyat dong, Ustaz. Masya Nah, Allah. Kalau makna yang paling dahsyat adalah makna kebahagiaan adalah ketika Allah ridho kepada kita, udah itu bang. Itu tertinggi. Waridwanu minallahi akbar dalikah wa fauzul adim. Ketika Allah ridho kepada kita, itulah bahagia yang sejati. Walaupun kita cekak cekek ketawa, kita bahagia, tapi Allah murka, itulah kebinasan yang sesungguhnya. Jadi yang penting Allah ridho, udah itu bahagia sesungguhnya. Kalau kalau bahagia kaleng-kaleng ya, itu kayak ya dapat rumah baru, ini baru. Karena orang kafir juga punya rumah baru. Orang kafir juga kadang kendaraan baru. Itu orang kafir juga dikasih, dunia mah dikasih, saking murahnya dunia dikasih. Harta mah murah bagi Allah mah dikasih itu kafir. Tapi keridoan Allah hanya akan berikan kepada orang yang beriman. Saking apa? Saking mahalnya keridoan, makanya puncak kebahagiaan adalah ketika Allah ridho. Selesai. puncak kebahagiaan dapat ridhonya Allah. Ente bayangin, Masya Allah. Allah udah ridho, ya siapa yang malaikat yang bisa nyiksa kalian? Siapa malaikat yang Betul. menunda-nunda rizki kalian ya? Masya Allah, tabarakallah. Terima Betul. kasih banyak ya Nah, teman-teman. Barakallah. Masya Allah Wah, barakatuh. insya Allah pada kajian malam hari ini sungguh sangat banyak dagingnya ya, insya Allah. Jadi itulah teman-teman. Luka luka batin itu sesungguhnya bisa disembuhkan. Tapi semua itu butuh ilmu, tidak lepas dari Hmm. ilmu. Tidak akan seseorang itu ya diampuni atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak pernah menadahkan tangan kalian ke langit. Kalian tidak pernah meneteskan air mata kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kita lebih banyak meminta uang daripada meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut terlihat kuper, bodoh soal dunia daripada soal agama kita. Kita selalu menyisipi doa-doa kita dengan sesuatu yang bisa menambahkan harta-harta kalian.
Maka mulai hari ini doa kita mulai dirubah. Utamakan dulu kebahagiaan kalian. Utamakan dulu hati-hati yang sedang terluka itu menjadi sembuh. Utamakan dulu keluarga-keluarga kalian, baru meminta sesuatu yang bisa menambah keimanan, yaitu boleh uang. Gitu ya. Mintalah kesehatan untuk anak-anak kalian. Bukankah percuma kalian punya uang banyak, tapi melihat suami kalian, anak kalian terbaring di atas kasur, tidak bisa melihat senyumnya, pucat matanya, hilang kakinya, matanya, kupingnya ya. Tidak bisa mendengarkan azan, tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya. Maka kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada keberkahan Al-Qur'an, ya, kepada guru-guru kita minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus tidak pernah bosan ketika banyak orang yang meninggalkan Al-Qur'an, kita tetap berbondong-bondong menjaga kesetiaan kita kepada Al-Qur'an. Wallahu rasul alam, Allahu alam wa alam. Baik Ustadz, sebagai hadiah buat Warung Tasin, boleh ditutup dengan doa Ustadz dari Ustadz Yana Adam, Fadl. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Ya Amin. Karim ya Ghafurur Rahim. Ya Dzal Jalali wa Ikram. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Amin. Allahumma inni as'aluka ridho ba'da qada. Allahumma inni as'aluka ridho ba'da qada. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami wal dolain wa ghalabati rajab. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha gagah perkasa, yang maha luar biasa, yang maha pengasih dan penyayang, yang maha menyembuhkan. Kami hadir di sini berharap ampunan-Mu, berharap rahmat-Mu, berharap syafaat dari Rasul atas izin luka-luka batin kami, kesedihan-kesedihan kami, kekhawatiran-kekhawatiran kami pasrahkan kepada-Mu. Ah, Akbar. Tidak pernah ada takdir yang cacat, tidak pernah ada takdir yang buruk. Apabila dilihat Amin. dari kacamata hakikat dari ya Allah, Amin ya Allah. maka tolong kami, bantu kami untuk mengimani, untuk dapat menerima semuanya dengan keriduan hati kami, Amin ya untuk Allah. bisa mengetahui semua rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, agar kami bisa melihat dengan senyum setiap masa yang datang kepada kami, karena kami melihat ada keindahan, ada kenikmatan, ada hikmah-hikmah yang banyak. Amin ya Jangan Allah. bodohkan kami ya Allah, jangan jauhkan kami dari Amin. Quran. Amin ya Allah. Jangan jauhkan kami dari para alim ulama yang lurus ya Allah, agar Amin. mereka bisa terus membimbing kami. Amin. Mereka sebab bagi kami untuk mendekat kepada Engkau. Ya Amin. Allah, kuatkan kami ya Allah, tangguhkan hati kami, kokohkan hati kami ya Allah, luruskan Amin. hati kami ya Allah. Ya Amin. Allah ya Robi, tolong kami. Panjangkan umur kami dengan umur yang berkah, yang bermanfaat untuk ibadah. Amin. Ya Allah, sehatkanlah lahir batin kami, jiwa raga kami, obati semua luka batin kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, husnul khotimah kan akhir hidup kami ya Allah. Amin Ya ya Allah. Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih lahir batin, dalam keadaan ibadah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami. Dan gerakanlah hati orang-orang yang pernah kami sakiti, ya Allah, agar mau memaafkan kami. Gerakan hati-hati mereka, ya Allah, sentuh hati-hati mereka, agar mau mengingat kami, kemudian melupakan kesalahan kami, atau memaafkan semua kesalahan dan dosa-dosa kami kepada mereka, ya Allah. Amin ya Agar Allah. kami nanti di akhirat tidak dihisab, tidak dikisos, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk melunasi semua hutang-hutang kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah semuanya, ya Allah. Ya Allah, soleh-solehkan anak-anak kami, ya Allah.
Amin. Ya Allah, nikmatkanlah sakaratul maut kami kelak. Ya Allah, nikmatkan ya Allah. Jangan Amin ya Allah. nikmatkan ya Allah. Amin ya Allah. Nikmatkan sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan tidak punya hutang sepeser pun Amin ya Allah. dan Amin. tidak punya kezoliman kepada siapapun ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan tidak menjolimi siapapun ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah, nikmatkanlah sakaratul maut kami, nikmatkan ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur kami, beri nikmat kubur kami ya Allah. Jauhkan dari azab siksa kubur kami ya Allah. Jauhkan dari azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur, himpitan kubur, jauhkan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamatkan kami di padang mahsyar ya Allah. Beratkan Amin timbangan ya kebaikan kami ya Allah. Beratkan timbangan kebaikan kami. Lancarkan kami melewati titian Shiratal Mustaqim ya Allah. Lancarkan, selamatkan ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah ya Allah. Masukkanlah Amin. kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab Amin. ya Allah. Amin ya Amin. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhan dunia akhirat kami. Amin ya Allah. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbi habli hukma wa hikmi bisolihin. Robbana taqabbal minna. Robbana taqabbal minna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman semua telah lewatlah selesailah kajian kita pada malam hari ini bersama Ustaz Yana insya Allah. Nanti kedepannya kita akan mengundang lagi Ustaz Yana insya Allah jika Allah berikan kemudahan ya di Amin. terapi luka batin yang kedua insya Allah. Insya Sebenarnya materinya Allah. masih sangat banyak karena waktu kita yang Insya Allah. terbatas insya Allah. Nah. Baik teman-teman semua.